Halo, assalamualaikum, balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat bolu jadul menggunakan 4 telur serba 100 gram ya. Teksturnya nih bener-bener empuk banget, dan caranya juga gampang banget. Untuk kamu yang penasaran cara membuatnya seperti apa, jangan lupa klik like dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, untuk cara membuat dan bahan-bahan yang digunakan, pertama, membuat olesan loyang yang anti lengket ya. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh tepung terigu, kemudian 1 sendok teh margarin, dan 1 sendok teh minyak goreng. Nah, ketiga bahan ini silahkan diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, bisa digunakan untuk olesan loyang, dan olesannya ini anti lengket. Pokoknya nanti bolunya kalau keluar dari loyang tuh hasilnya mulus ya. Selanjutnya, siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 cm ya, diameter 18 cm. Kemudian loyang tersebut dioles dengan olesan yang tadi dibuat ya, menggunakan margarin, tepung terigu, dan minyak goreng. Dioles ke semua sisi loyang. Kemudian kalau sudah dioles semua sisi loyang, loyangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk persiapan membuat kue, di sini sudah saya lelehkan 100 gram margarin ya. Jadi siapkan margarin sebanyak 100 gram, kemudian dilelehkan. Nah, untuk melelehkannya kalau bisa teksturnya seperti ini ya, jangan terlalu cair ya. Kalau terlalu cair nanti hasil kuenya jadi kering, nanti kurang bagus teksturnya. Margarinnya saya sisihkan terlebih dahulu, dan untuk adonan telur di sini saya menggunakan 4 butir telur utuh. Gunakan panci dan pengaduk mixer yang bersih dari minyak atau air ya, supaya adonan telurnya nanti cepat mengembang. Jadi pastikan pancinya sudah bersih, jangan lupa dilap ya sebelum digunakan. Selanjutnya, untuk gula pasir saya gunakan 100 gram. Tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram juga, karena ini resepnya serba 100 gram ya, jadi gampang banget untuk diingat-ingat. Kemudian ada tepung maizenanya cukup setengah sendok makan saja. Kemudian ada susu bubuk 1 sendok makan susu bubuk supaya rasanya lebih enak ya menggunakan susu bubuk. Selanjutnya, tambahkan emulsi cake. Ini saya menggunakan 3/4 sendok teh atau 1 sendok teh juga boleh ya. Emulsi cake bisa ovalet, SP atau TBM, terserah teman-teman ya. Selanjutnya, vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kemudian semua bahannya ini di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Ini namanya metode all in one ya. Jadi semua bahan-bahan di mixer menjadi satu, di mixer sampai mengembang dan berjejak. Nah, di mixer sekitar 8-10 menit saja cukup ya. Jangan terlalu lama mixer adonan, karena kalau terlalu lama mixer adonan nanti hasil kuenya kadang ya, atau sukanya tuh menciut. Jadi nanti hasilnya kurang bagus ya, menciut atau jadi bantet gitu. Kemudian kalau sudah adonannya mengembang dan berjejak seperti ini, matikan mixer. Kemudian ditambahkan bahan cair, yaitu margarin yang sudah dilelehkan tadi di awal ya, 100 gram margarin yang sudah dilelehkan di awal. Kenapa melelehkan margarinnya tuh di awal sendiri? Supaya pas diaduk seperti ini, margarinnya tuh nggak kondisi panas ya, tapi suhunya sudah suhu normal, sudah nggak panas. Ini diaduk menggunakan metode aduk balik. Aduk sampai tercampur merata dan homogen. Pastikan tidak ada endapan adonan margarin di bagian bawah ya, karena kalau di bagian bawah adonan ada endapan margarin, nanti hasilnya juga kurang bagus. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Ini saya membuat motif coklat putih ya. Kalau teman-teman pengennya motif enggak ada motifnya gitu, polosan aja boleh ya. Di sini saya sudah bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, untuk yang di panci besarnya ini saya kasih pasta coklat sebanyak 1,5 sendok teh ya, atau 2 sendok teh juga boleh ya. Kemudian diaduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata hasilnya seperti ini, adonannya siap untuk digunakan. Selanjutnya, adonannya tinggal dituang di loyang yang sudah disiapkan di awal tadi. Nah, di sini saya menggunakan 1 sendok sayur adonan yang warna putih. Ini loyangnya sudah disiapkan di awal ya, jadi nggak perlu ngoles-ngoles lagi, tapi sudah disiapkan di awal ya. Kemudian adonan yang coklatnya juga sebanyak 1 sendok sayur. Silahkan diisi selang-seling ya, jadi 1 sendok makan sayur adonan yang putih, kemudian 1 sendok sayur adonan yang
coklat. Pokoknya gantian-gantian seperti itu ya, selang-seling sampai adonannya habis dan selesai. Kalau sudah selesai hasilnya seperti ini. Selanjutnya bagian atas adonan kuenya ini bisa dibuat motif menggunakan tusuk sate. Nah, untuk membuat motifnya ini terserah teman-teman ya. Kemudian cara menggambarnya ini juga jangan terlalu dalam ya, menekan tusuk satenya atau tusuk giginya ya, tapi cukup di permukaannya saja supaya nanti bagian dalamnya jadi nggak berantakan warnanya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dibuat motif bagian atasnya seperti ini, selanjutnya silahkan di oven. Pastikan oven yang digunakan dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Kemudian kuenya di oven menggunakan suhu 160 derajat Celcius selama 35 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing di rumah ya. Dan jangan lupa untuk ngetes matang atau belum menggunakan tes tusuk ya, menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi. Kalau tidak ada adonan yang menempel berarti kuenya sudah matang. Nah, di sini kuenya akan saya oven, dan kalau sudah di oven sudah matang hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kuenya bisa langsung dibalik panas-panas dari oven seperti ini ya, langsung dibalik di cooling rack ya. Kemudian kuenya bisa dilepas langsung dari loyang, dan ini sama sekali nggak lengket di loyang karena tadi menggunakan olesan Carlo ya, atau olesan margarin, tepung, dan minyak goreng. Dan ini hasilnya nggak lengket sama sekali di loyang ya kuenya ya. Kemudian istirahatkan kue. Kalau kue sudah nggak panas atau sudah suhu ruang, silahkan dipotong sesuai dengan selera teman-teman di rumah. Nah, kuenya sudah saya balik di piring, kemudian tinggal saya potong. Nah, ini paling menyenangkan kalau bikin kue, yaitu pas motong kue. Nah, untuk pemotongan kuenya sesuai dengan selera teman-teman aja ya, karena ini bentuknya bulat jadi gampang aja motongnya. Dan untuk satu resep ini menggunakan loyang ukuran 18 cm diameternya ya. Satu resep ini bisa menghasilkan 16 potong bolu jadul yang potongannya lumayan besar-besar ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung perhatikan untuk tekstur kuenya tuh bener-bener empuk, dan ini teksturnya tuh lembut banget teman-teman. Teman-teman bisa coba di rumah karena ini resepnya gampang banget, serba 100. Teman-teman bisa dapetin bolu jadul yang teksturnya tuh empuknya kebangetan ya. Dan untuk rasanya seperti apa? Langsung saja ya, nanti akan saya coba rasa dari bolu jadulnya ini. Dan sebelumnya saya potong-potong kuenya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dipotong-potong hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk ukuran bolu 16 potong ukuran bolu, dan ukurannya tuh besar-besar juga. Oke, langsung aja ya, langsung saya cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bolunya tuh enak banget, teksturnya tuh nggak kering ya. Jadi ini teksturnya tuh kayak lembab gitu bolunya. Ini teksturnya nggak kering, rasanya enak, dan ini teksturnya tuh lembut banget, nggak bikin seret sama sekali. Untuk rasa manisnya juga pas. Silahkan teman-teman coba. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.